Merendahkan hati itu yang real, bukan pura-pura merendah. Dalam hidup ini kalau kita memang sekali-kali direndahkan dari waktu ke waktu, anggaplah itu sebagai vitamin rohanimu. It's okay sungguhan. Saya bolak-balik dalam hidup ini juga begitu. Menurut saya, lovers and haters dua-dua adalah berkat dalam kehidupan kita. Bisakah kita punya iman seperti itu? Hidup kita pasti akan bahagia. Lebih ringan rasanya. Sebagai gereja dan secara individu kami rindu mendekat pada Tuhan. Pakai hari Minggu ini Tuhan sebagai platform kami untuk mendekat. Bukan sebagai ibadah biasa, tapi sebagai ibadah hati untuk mendekat padamu. Hari-hari ke depan jemaatmu secara korporat maupun secara individu. Kami butuh tuntunanmu semakin nyata, dear Roh Kudus. Tuntun kami saat ini masuk dalam perjamuan suci dengan hati yang bersih dan sungguh-sungguh mencari wajah-Mu. Memberikan semua kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya Tuhan, urapi kami semua, sembunyikan hamba-Mu senantiasa di balik salib-Mu. Thank you Lord, we love you. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom semua, selamat pagi. Dan kebaktian hari ini, saya kasih judul menjadi seperti anak kecil ini. Tapi mari kita lebih dulu membahas topik besar. Matius 18 ayat 1-5 menjadi seperti anak kecil ini. Setiap ibadah tentunya pasti beda-beda meskipun topiknya sama. Menjadi seperti anak kecil itu seperti apa? Kita baca dulu sebuah cerita tentang perdebatan di antara murid Yesus. Siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Matius 18 ayat 1-5 kita baca ya. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ini bukan soal anak kecil, ini soal kita semua. 5 ayat ini menunjukkan hati Tuhan itu seperti apa. Ayat-ayat yang kita baca barusan ini loh, ini bicara tentang sikap hati yang benar yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Pengajaran Yesus dan hari itu Tuhan bawa anak kecil ke tengah-tengah mereka itu mendemonstrasikan bahwa Tuhan ingin kita semua bukan jadi kekanak-kanakan, tapi kita jadi murni. Menjadi seperti anak kecil itu berarti kita tulus hati, gak peduli status kita di dunia, dan hati kita janganlah duniawi. Makin dewasa kita makin peduli orang lain mikir apa. Sebagai warga negara kerajaan sorga, citizen of heaven, Tuhan ingin kita punya value. Tuhan ingin kita punya nilai-nilai ini. Dan Tuhan ingin kita menjaga sikap hati kita. Bukan seperti anak kecil yang belum trauma alias polos. Murni itu bukan innocent. Mungkin kita pernah dikecewakan. Tapi kita tetap teguh. Berpegang pada pendirian kita bahwa Tuhan itu baik. Kita tidak akan pernah kecewa. Apalagi putus asa. Dan kalau kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini kita mau mengalami miracle, mujizat, penyertaan misalnya, pembelaan Tuhan. Kalau kita mau menerima Roh Kudus dan karunia-karunia sorga, gak bisa gak, hatimu harus seperti anak. Bukan polos ya, saya pernah dikecewakan, tapi saya menolak untuk trauma. Saya pernah dikhianati, tapi saya tidak mau membenci. Menjadi seperti anak kecil itu bukan menjadi kanak-kanak. Justru menjadi dewasa iman, menter. Tapi memelihara kepolosan itu secara sengaja. Bahwa kita tidak akan biarkan pengalaman buruk kita menjajah kita hari ini. Sehingga kita akhirnya sama Tuhan jadi hambar. Coba kita lihat sekarang ayat pertama. Pada waktu itu datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Mungkin di dalam benak mereka berpikir Tuhan pasti sudah menentukan salah satu di antara mereka adalah yang terbesar. Harusnya Yesus berkata Petrus yang paling besar. Bukankah sekarang dari 12 rasul Petrus yang paling dielukan oleh Kristen maupun Katolik? Gak ada tuh.
Tuhan tidak menentukan tuh. Buktinya Tuhan ambil anak kecil taruh di tengah-tengah mereka. Kita aja yang merekayasa, Petrus pasti yang paling gede. Enggak. Hanya karena dia pernah ada satu insiden diberikan kunci kerajaan sorga bukan berarti dia terbesar. Itu tugas. Kebesaranmu hanya pada tugasmu dan pada fungsimu. Kita nggak boleh peduli status, sungguhan. Gimana lah. Loh, masalah motivasi nggak ada orang yang tahu, itu hanya Kristus dan dirimu yang tahu. Jangan bermotivasi, kita beli sesuatu, kita capai sesuatu supaya dikagumi. Tuhan lihat loh hati, meskipun di luar kita nggak bisa membedakan. Ada orang yang sukses, sungguhan sukses, ada orang yang sukses benar-benar karena dia mau membuktikan diri. Tuhan tidak mau kita pembuktian. Tuhan tidak mau, bukankah penerimaan Tuhan itu adalah lebih dari cukup bagi kita. Saya hari ini pun belajar untuk tiap hari mengingatkan diri, karena saya bukan anak kecil lagi. Bahwa apapun yang kulakukan, 5 jari, I do this for him. Saya tidak mau melakukan apapun secara sengaja untuk dilihat orang. Baik itu berdoa, termasuk berkhotbah, apapun yang kulakukan di depan umum. Saya tidak lakukan untuk orang itu, saya lakukan untuk Tuhanku. I do this for him. Audiensi saya hanya punya satu penonton, yaitu Tuhan. Makanya kita itu harus sama luar dalam. Jangan sampai di depan orang kita orang tertentu, di belakang orang yang lain. Luar dalam itu sebisa mungkin sama, itu pun gak bisa 100% sama loh, karena kita itu pasti akan gagal. Pasti ada rasa sungkannya, pasti ada rasa tertekan. Aduh gimana orang lain lihat. Itu pun gak bisa 100%, tapi kita harus berusaha menjadi seperti anak kecil. Anak kecil itu 100%. Mereka bahkan tidak berusaha loh untuk jadi diri sendiri. Karena mereka tidak tahu bagaimana jadi orang lain. Kita harus berusaha. Mereka apa adanya. Mereka apa adanya. Jadi, saya kalau melihat misalnya di Eagle Kids ya, di Voltage kadang-kadang adik-adiknya juga ikut. Padahal itu pra-remaja hari Sabtu pukul 1. Makanya berbahagialah anak-anak jemaat yang diantarkan oleh papa mamanya. Papa mamanya punya visi. Sekalipun rasanya, aduh kok anak, aku harus antar lalu habis itu aku harus keliling-keliling misalnya kalau ada di mall gitu. Lalu nanti jemput lagi, ini tidak buang-buang waktu. Itu akan save your time, itu akan menghemat waktumu nanti pada waktu anak itu besar. Karena ada banyak hal yang tidak perlu kau ajar. Mereka sudah belajar dalam rumah Tuhan. It will save you time, itu bisa menghemat berapa tahun usia anak itu misalnya umur 16 dia memberontak. Tapi karena dia sudah dalam rumah Tuhan, tidak mengalami fase itu, anak-anak saya tidak mengalami fase itu semua. Bukan karena saya papanya, tapi karena mereka tertanam di dalam gereja. Anak-anak saya dekat dengan Kak Pau-Pau, dengan Pastor Mac, Pastor Pau-Pau. Saya bersyukur, mereka nggak mengalami fase itu, jadi nggak hilang 3 tahun. Apa artinya setiap minggu 2 jam, hari Sabtu, 1 jam setengah sampai 2 jam, itu kalau di round up dengan 3 tahun masa pemberontakan, iya kalau umur 19 bertobat, banyak orang sampai umur 40 juga belum tobat. Kalau kita businessman, kita bisa ngitung, worth it, sungguhan. Anak-anak waktu saya lihat di Voltage itu ya, ada yang juga yang masih kecil sekali, papanya antar bahkan ikut gitu, taruh di atas sini, pundaknya sini, nyanyi-nyanyi, bukan karena mereka mimpin pujian dilihat, tapi mereka sungguh-sungguh di depan, di belakang sama saja. Kita harus apa adanya. Apa adanya. Kalau kita nggak apa adanya sama Tuhan, itu sulit berkat mengalir. Sungguhan, saya nggak bicara tentang berkat secara materi doang, saya bicara tentang penyertaan. Sulit kita ngalami miracle. Karena Tuhan tidak suka kita pura-pura. Sulit kita dijamah Tuhan. Kenapa? Kita mau nangis saja kalau dijamah Tuhan, takut nanti dikecam. Saya sih nggak peduli kalau saya dalam hadirat Allah, orang mau ngomong apa, itu bukan urusan orang itu. Antara aku dengan Tuhan kok mau ikut campur. Asal saya tidak mengganggu orang sebelah dan saya nggak aneh-aneh. Tapi kalau saya benar-benar berekspresi dan saya dijamah, let it be. Let me be. Karena Tuhan berkata kita harus seperti anak kecil waktu kita menyembah, waktu kita masuk ke hadirat Allah. Sedangkan mereka ini lagi berantem. Mereka kira Tuhan sudah menentukan satu atau Tuhan nanti harus menentukan salah satu di antara mereka. Tuhan nggak mau. Sebenarnya jawabannya gampang sih, siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Nggak usah sampai ayat 2, 3, 4, 5. Langsung aja ayat 2 dijawab sama Yesus, aku yang terbesar. Lu orang mau apa? Harusnya gitu kan? Sudah tahu kan jawabannya, harusnya Yesus kan yang terbesar. Siapa yang terbesar di antara kami? Yesus lah. Jangankan di antara kami, di seluruh dunia. Di seluruh jagat raya. Tidak ada yang seperti Tuhan.
Tapi Yesus pun tidak berkata, aku. Enggak. Yesus memanggil seorang anak kecil. How sweet Jesus is. Mereka lagi berantem. Siapa yang paling hebat, siapa paling keren, siapa paling diurapi, siapa paling diberkati, siapa paling besar. Ya, siapa pemimpin di antara mereka. Ini kalau pemimpin mereka, Yesus ini adalah seorang diktator, udah dipentungin satu-satu. Tong, 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 tong. Yesus enggak marah, Yesus tidak tersinggung. Yesus kasih contoh yang dapat dimengerti. Dan Yesus menolak untuk mengangkat diri. Makanya banyak orang berkata, Yesus itu gak pernah ngaku dirinya Tuhan dan sebagainya. He's too humble to do that. Dia terlalu rendah hati untuk melakukan itu. Pernah sih dia berkata, I am, akulah dia. Sehingga orang-orang di sana, ahli Taurat orang Farisi, hendak merajam dia, melempar dia dari tebing. Karena dia mengaku-ngaku dirinya ilahi. Ketika ditanya, siapa kamu? Dia pakai kata I am. Orang Yahudi paling ngerti kata I am itu akulah aku, akulah Yahweh. Wow. Tapi Yesus tidak pergi keliling mana-mana dan berkata, ayo sembah aku Tuhan, lewat perbuatannya, lewat mujizatnya. Kalau bukan Tuhan siapa? Dia membangkitkan orang mati. Kita berdoa dalam namanya, dia nggak pakai nama siapa-siapa. Dia memerintahkan kematian tunduk padanya. Hanya orang buta dan tuli yang nggak bisa lihat dan dengar kalau itu Tuhan. Kalau kita hari ini doakan orang sembuh, itu dalam nama Yesus, coba. Nggak akan mempan. Dalam nama Agus, coba doakan. Mampus bukan, kalau didoakan dalam nama Agus. Doakan dalam nama Yesus. Yesus tidak pakai nama siapa-siapa. Dia berkata, Lazarus keluarlah. Kalau kita harus nyampaikan firman baru ada kuasa. Yesus, itu aja firman, karena dialah firman. Nafasnya itu firman. Don't you see dia Tuhan? Tapi dia selalu disebut dirinya anak manusia, the son of man, aku anaknya Yusuf, tukang kayu itu. He's so humble. Menurut saya di seluruh dunia ini orang paling humble adalah Tuhan. Dan ciptaannya itu sombong-sombong. Kita semua itu sombong-sombong. Gak ada hamba Tuhan besar itu, gak ada. Yang besar itu Tuhan. Gak ada, kita semua itu cuma fungsinya aja besar. Tugas kita diperbesar kalau kita setia dalam perkara kecil. Dilarang sombong. Tuhanmu itu rendah hati. Makanya Tuhan Yesus ditolak kan di seluruh dunia. Kenapa? Too humble. Mereka kepingin Tuhan itu yang garang gitu loh, yang orang tuh suka yang warrior type, yang tukang perang gitu loh, yang rasanya kayak Yesus itu dianggap apa itu? Naik donkey, naik keledai. He's so humble. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Mereka lupa yang di tengah-tengah mereka itu adalah yang terbesar sudahan, yaitu Yesus. Tapi Yesus panggil anak kecil ini loh. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat. Saya suka kata bertobat itu. Dalam bahasa Indonesia ada kata obat dalam tobat. Sungguh-sungguh kalau kita mau mengecap berkat Tuhan, sungguhan berkat Tuhan ya. Kita itu harus berobat, harus diobati itu rasa sombong kita. Harus temukan obatnya, rendah hati itu obat. Kita harus bertobat. Kata bertobat di sini dalam bahasa Inggrisnya, unless you are converted. Bukan hanya tobat, transformasi, converted itu gini, conversion ya misalnya. Saya kasih $1 dengan paman Sam gambarnya USD, itu conversion menjadi rupiah 16.000 sekian. Converted itu ganti currency, ganti mata uang. Kamu tidak bisa pakai cara ini menghadap aku, tidak bisa pakai cara seperti ini, relate atau terhubung kepada aku, kata Tuhan. Kalau kamu mau terhubung sama saya, kata Tuhan Yesus, kamu harus menjadi seperti anak kecil. Kalau enggak, I want to have nothing to do with you. Aku tidak mau berurusan dengan orang ini. Unless you are converted, kecuali kamu bertaubat. Kecuali kamu ganti currency, ganti mata uang, I will not hear your prayer. Aku tidak akan mendengar doamu. Doa didengar itu bukan, kita nggak perlu iman besar kok, itu mitos. Doa untuk didengar itu perlu ketulusan dan iman kecil. Just a small faith. Tapi tulus hatimu.
Seperti anak kecil kalau doa itu apa adanya. Waktu saya kecil saya masih ingat, meskipun saya belum lahir baru. Saya doain tiap malam karena saya melihat contoh teladan. Ibu saya selalu berdoa sebelum tidur. Jadi saya juga akhirnya belajar, dan doa saya itu didengar. Doa saya didengar. Saya berdoa selalu, Tuhan berkati papa, mama, koko, adik, dan juga Helong, Tingtang. Itu nama anjing kami. Xiao Tingtang, ya. Anjing saya namanya Doraemon dulu. Anak kecil, saya masih kecil tapi berdoa begitu didengar sama Tuhan. Kasih panjang umur sebagainya. Anak kecil itu doa apa adanya. Doain anjingnya, sekarang sih saya nggak doain anjing. Sekarang saya ngerti bahwa ada kehendak Tuhan yang mendesak. Tuhan tuh denger loh doa anak-anak. Ayo kita kembali ke situ. Doa itu yang simpel, yang sederhana. Lu mau apa gitu loh. Yang jelas. Minta sama Tuhan, minta sama Bapa. Sekarang ya sebagai orang dewasa, kita mau doa aja rasa guilty kan. Karena kita sudah pernah mendengar khotbah, doa, jangan melulu minta-minta. Kok buat bingung ya? Jangan buat kompleks itu, jangan buat rumit. Gak apa-apa minta. Yesus berkata mintalah kok. Kenapa kita merasa bersalah? Karena manusia itu jadi keruh. Kita mau gini salah, gitu salah. Kita nggak jelas, tanggung jadi orang. Anak kecil itu nggak rasa bersalah minta, bahkan minta untuk anjingnya. Dia doa itu sederhana. Prayer is so simple. Dan kita orang-orang besar, malah justru imannya kecil. Dan kalau kita minta, kita nggak percaya kita akan menerima. Kita minta-minta doang, tapi nanti waktu diberikan kita nggak yakin. Apa iya? Atau kita hanya minta sekedar sebagai keharusan, formalitas, tapi kita nggak punya ekspektasi apa-apa sama Tuhan. Buktinya setelah kita minta, kita lupa apa yang kita minta. Kita lupa kita pernah berdoa itu. Anak kecil lain, kalau janjikan sepeda misalnya, zaman sekarang sudah nggak mau sepeda mereka maunya HP. Kita janjiin sesuatu sama anak kecil itu, dia akan tuntut tiap minggu, tiap hari, tiap saat. Karena bagi anak kecil minta itu berarti menerima, tapi tidak bagi orang dewasa. Kalau kita minta, ya itu berarti minta. Kita nggak yakin kalau itu akan diberi. Where's the faith? Mana imannya? Kalau kita mau ngalamin miracle mujizat, miliki iman seorang anak kecil. Bukan hanya minta-minta, tapi dia yakin yang dia mintakan itu adalah hak. Gak apa-apa lo minta. It's okay. Makanya itu banyak orang yang baby Christian, orang yang bayi rohani itu kok seolah-olah minta apa dikabulkan. Bukan karena Tuhan itu pilih kasih, Tuhan itu cinta jiwa baru, jiwa lama dilupa. Bukan. Tapi karena mereka polos mintanya. Mereka mintanya itu sungguh-sungguh percaya. Kalau kita ini kan sudah banyak, kalau kita nggak hati-hati, banyak politik hati. Simple aja. Kalau kita mau mengalami kuasa Tuhan, simple aja. Ya? Yesus memanggil seorang anak kecil lalu ia berkata, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Ingat itu, humble. Lucunya anak kecil itu tidak perlu merendahkan diri. Anak kecil tidak perlu merendahkan diri. Mereka apa adanya. Sedangkan kita orang dewasa ini yang harus sengaja merendahkan diri. Makanya itu jangan sampai kita pura-pura merendah. Kalau rendah hati sungguhan. Saya belajar sesuatu yang simpel dalam hidup ini. Kalau saya direndahkan oleh seseorang, saya bersyukur karena saya pasti ditinggikan oleh orang lain yang tidak layak. Saya terima. Jadi kalau saya mendapat perlakuan yang tidak layak saya terima, yaitu kadang-kadang direndahkan, disalah mengerti, saya anggap itu detoks ilahi. Jadi saya terima dua-dua, jangan hanya senang dan mau menerima yang baik-baik saja, yang enak, yang nyaman. Kalau kita dipuji sama orang benar atau salah, kita nggak mempermasalahkan. Kita nggak perhitungan, kurusan ya. Kita langsung senyum dan tertawa dan berterima kasih padahal gemuan. Mungkin potongan rambutnya berbeda atau bajunya warna gelap. Tapi pokoknya kalau ada orang ngasih kata kurusan ya, langsung diterima, objektif atau tidak. Tapi kalau kita kebalik, kita dituduh gemuan, kita langsung protes, enggak loh aku sama sekali enggak, tetap loh, aku enggak tambah 1 kilo pun. Kalau dihina kita perhitungan, kalau dipuji kita terima. Jangan gitulah. It's okay kadang-kadang dalam pelayanan kita senggolan, kita tidak dihargai, it's okay. Karena kita sudah kadang-kadang dihargai lebih daripada seharusnya.
Merendahkan hati itu yang real, bukan pura-pura merendah. Dalam hidup ini kalau kita memang sekali-kali direndahkan dari waktu ke waktu, anggaplah itu sebagai vitamin rohanimu. It's okay sungguhan. Sungguhan gak apa-apa. Sungguhan gak apa-apa. Saya bolak-balik dalam hidup ini juga begitu. Menurut saya, lovers and haters dua-dua adalah berkat dalam kehidupan kita. Bisakah kita punya iman seperti itu? Hidup kita pasti akan bahagia. Lebih ringan rasanya. Hidup kita itu pasti lebih plong. Aku gak perlu membuktikan apa-apa. You see, kalau Anda memuji, misalnya saya ya, kalau ada seorang memuji saya kata, kalau Anda memuji saya, maybe you're right. Give me time, kasih saya waktu untuk saya mikir, memang aku sebagus itu kah? Give me time. Tapi kalau saya direndahkan atau saya dihina, saya juga berkata, maybe you're right. Coba kasih saya waktu untuk saya pikirkan dulu, apakah saya memang seburuk itu? Enak kan? Pujian desing, gak kena. Hinaan desing, gak kena. Saya cuma berada di situ selalu belajar dari Tuhan. Give me a heart. Kasih aku hati yang mudah diajar. Dan yang mau belajar dari firman. Kalau kita punya hidup seperti itu ya, kita gak akan stres. Kepanikan, kecemasan tidak akan melekat di badanmu. Saya dorong Anda dan kita semua untuk menjadi seperti anak kecil. Ternyata menjadi seperti anak kecil itu jauh lebih dalam daripada yang kita kira. Ya. Oleh karena itu saya kasih dulu poin-poinnya nanti sebelum pengkhotbah cilik akan naik ke atas ini. Ya, saya ini kan hanya mempersiapkan jalan untuk mereka. Beber karpet merah. Ya, Linet get ready ya, nanti di sana orangnya. Nomor 1 dulu. Menjadi seperti anak kecil ini, seperti apa sih? Nomor 1, percaya apa yang tertulis dalam Alkitab. Jangan kau buat rumit. Dalam bahasa Inggrisnya, as is written. As it is written. Udahlah. Alkitab itu memang kadang-kadang sulit dimengerti. Ada bagian-bagian tertentu, tapi gak semua. Kebanyakan itu mudah untuk kita pahami. Kalau itu tertulis di Alkitab, percayalah apa adanya. Jangan buat susah. Ya, dan hari ini kita rayakan Pentakosta. Baptisan Roh Kudus itu tertera. Udah ada di sana. Dan kamu akan dibaptiskan dengan Roh Kudus. Simple aja. If it's in there, kalau itu ada di dalam Alkitab, dan itu di perjanjian baru untuk gereja, New Testament, untuk gereja di zaman akhir, then it could be mine, itu bisa menjadi milikku. Sederhana aja. Sederhana aja. Percaya apa yang tertulis dalam Alkitab. Jangan kau buat rumit. Kalau firman berkata kau ampuni 7 kali 70, itu ada di situ, lakukan. Kalau kita tidak kuat, Tuhan yang memberi kekuatan. Dan kalau Tuhan taruh di sana, itu pasti ada hikmatnya untuk kita. Saya sama Tuhan belajar untuk seperti itu. Tidak pernah taruh rasa curiga sama firman. Dan saya juga tidak sok tahu, sok pintar. Sama firman itu saya belajar. Percaya apa yang tertulis dalam Alkitab. 2, berdoa dengan iman yang sederhana. Tadi saya sudah jelaskan iman sederhana seperti apa kan? Pray a very simple prayer. Percaya dengan segenap hati. Berikutnya, tidak biarkan logika kalahkan roh. Ini salah satu sifat anak kecil yang harus kita miliki adalah dia nggak membiarkan logikanya kalahkan spiritnya. Sedangkan orang dewasa sekarang sudah beda. Apa-apa kita selalu berkata nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah. Anak kecil itu berani bermimpi. Bukan berarti kita nggak realistis ya, bukan. Tetapi jangan sampai kalahkan dulu. Apa-apa itu dibuat mentah di depan. Saya nggak ngomong tentang, yang saya maksudkan bukanlah semua mimpi. Tapi kalau mimpimu itu ada dalam firman, apa yang Anda dambakan terjadi dalam hidupmu itu di dalam firman. Katakan ya dan amin. Berani percaya, dare to believe, dare to dream. Logika kita itu harus dipakai, akal budi namanya. Tapi kadang-kadang terus terang, logika kita itu lebih banyak keraguan dan kebimbangannya. Makanya itu pembaharuan akal budi oleh firman Roma 12 itu mesti terjadi. Kalau saya dipimpin dengan akal budi saya saja, bukan oleh akal budi firman yang mempengaruhi saya. Hari ini apa yang Anda lihat sekarang semuanya ini juga tidak mungkin. Semua yang kita sekarang alami sebagai gereja itu semua lahir dari percaya dulu. Sungguhan itu. Dari percaya dulu.
Saya berdoa supaya jangan sampai iman diganti dengan pikiran manusia. Kalau itu terjadi dalam hidupmu, that's when you stop receiving miracles and experiencing them. Saat itulah Anda akan berhenti mengalami mujizat Tuhan dan mengalami kuasanya. 4, terbuka untuk sesuatu yang baru. Open-minded seperti anak kecil. Terbuka dia. Selalu belajar sesuatu. 5, mudah ngampuni apa adanya. Anak kecil itu lucu, berantem sebentar, lalu main bersama 5 menit kemudian. Jangan jadi kaum pendendam. Kalau di mana ada perasaan benci atau kepahitan, sulit Anda mengalami kepenuhan Roh Kudus. You have to forgive other people. Amin Bapak Ibu. Lalu ayat terakhir, dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini, dalam namaku, ia menyambut aku. Anak-anaknya suruh untuk melayani Tuhan sungguh-sungguh, dan dari mulut anak kecil, Tuhan sudah taruh kekuatan yaitu firman. Dan Lynette seperti yang lainnya, menerima karunia berbahasa roh untuk memperlengkapi perjalanan iman mereka. Kita juga bisa alami itu. Hari ini kita rayakan Pentakosta. Ketika di loteng atas itu 120 kena lidah api. Kita percaya karena itu ada tertulis dalam firman. Anak Eagle Kids kita, ini salah satu anak Eagle Kids kita. Jadi kalau kita melihat apa yang Tuhan kerjakan di antara mereka, how beautiful the future of this church. Betapa indahnya masa depan daripada gereja ini. Dan hari ini jangan hanya kita melihat anak-anak bernubuat. Teruna-teruna juga mendapatkan Roh Kudus. Orang-orang tua mendapat mimpi karena Roh Kudus turun atas mereka. Perbaharui mimpimu. Kita percaya baptisan Roh Kudus itu nyata karena tertulis dalam firman. Kita pun bisa mengalaminya. Gereja kita, GMS, percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat kedua setelah seseorang menjadi percaya. Kita harus percaya kepada Kristus dulu. Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Baptisan Roh Kudus itu tidak menambah-nambahi Roh Kudus dalam diri kita. Tapi kitanya yang dibaptiskan ke dalam api. Ini baptisan kuasa. Memberi kita keberanian untuk bersaksi. Saya yakin kalau bukan karena Roh Kudus, seorang Lynette dan yang lainnya nanti gak akan berani untuk bersaksi bagi Tuhan. Mereka diberi kuasa. Anak kecil pun sampai orang tua. Tapi baptisan Roh Kudus juga adalah baptisan doa. Setelah kita memperoleh karunia bahasa lidah, kita bisa berdoa dengan sangat-sangat tepat. Bahkan beyond melampaui understanding atau pengertian kita. Kita bisa doakan orang lain tanpa kita tahu seluk-beluk masalahnya. Berdoa dengan akal budi itu penting supaya pikiran kita terisi. Tapi kalau doa yang sungguh-sungguh persis seperti yang orang lain itu butuhkan, hanya Roh Kudus yang tahu. Baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh adalah karunia untuk berdoa secara supranatural. It's very important, itu sangat penting sekali. Tapi memang kita perlu polos ya memintanya. Kita perlu tulus percaya. Ganjalan-ganjalan itu harus kau buang. Apalagi yang soal pengampunan, soal kepahitan, itu harus kau lepaskan. Kalau tidak, Roh Kudus tidak akan bertata. Dan kadang-kadang yang perlu pergi dulu adalah ego kita, keegoan kita, kedagingan kita. Roh Kudus ingin bertata, berkuasa. Saya dorong Anda di dalam curahan Pentakosta ini dan semua yang streaming gereja-gereja kita di mana-mana. Seperti Lynette menerima karunia bahasa roh. Kita juga bisa loh hari ini. Syaratnya sederhana. Percaya saja. Just believe. Pikiran orang-orang dewasa kan jauh lebih rumit. Nanti kalau didoain, aku harus ngomong apa ya? Pikirannya ke situ. Don't worry. Mulutmu dan lidahmu kan bergetar sendiri kalau Roh Kudus turun ke situ. Lidah-lidah api. Fokusnya bukan ke sana, tapi haus. Barang siapa percaya. Dari dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran sungai kehidupan. Memancar selama-lamanya. Dimaksudkan adalah Roh Kudus. Boleh saya tanya enggak? Simple aja ya, seperti anak-anak kecil. Enggak usah malu. Kalau Anda adalah orangnya, tolong mengangkat tangan. Siapa di sini yang belum mendapatkan karunia berbahasa roh dan rindu mendapatkannya? Bisa angkat tangan? Bisa angkat tangan? Cukup diangkat aja, saya nak minta Anda maju. Ada? Oh puji Tuhan, kita akan berdoa hari ini ya, sama-sama. Cuma duduk aja, kita nyanyikan satu lagu, PAW naik ke sini. Haleluya.